Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Anis Eliana SE, MSI, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa S3 yang sama berbahagia. Izinkan kami, saya Saudara Nais, dan ditemani oleh rekan saya, atau nanti dilanjutkan oleh rekan saya, Alnisa Min Fadila, di mana yang menjadi pembahasan kami di kesempatan ini adalah terkait dengan ontologi. Ontologi itu sendiri kami mengambil referensi sesuai di kurikulum, yaitu dengan judul Philosophical Discussion and Implication for Organization Studies, yang dimana ini ditulis oleh Ismail dan Chu. Kemudian kami hubungkan nanti dengan artikel dari tulisan Allen. Nah, tulisan dari Ismail dan Chu ini sangat menarik sehingga kami mengambil satu pertanyaan penting yang paling mendasar sekali, yaitu apa itu ontologi dan mengapa penting untuk studi pada organisasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah konsep dari ontologi itu sendiri. Ya. Konsep ontologi ini sebenarnya sudah cukup lama, ya. Namun kami coba untuk kembali memberikan penjelasan, mengingatkan uh, bahwasanya ontologi itu berasal dari dua suku kata yang di mana yang pertama adalah ontos yang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud atau juga dikatakan uh, makhluk atau segala sesuatu yang ada. Nah, itu masuk pada ranah ontos. Sedangkan yang kedua adalah logos. Nah, logos ini ada juga yang mengatakan ilmu atau teori, diartikan sebagai ilmu atau teori. Juga ya, yang filsuf yang lain dikatakan sebagai wacana atau konsep. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa secara bahasa ontologi itu dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang keberadaan atau wujud, tentang hakikat yang ada. Nah, itu juga bisa. Segala sesuatu yang ada. Oke. Jadi ontologi kita bisa uh, jadikan sebagai referensi juga tentang konsep ketuhanan atau apa yang menjadi ciptaan daripada Tuhan itu sendiri, karena hakikat dari segala sesuatu yang ada. Nah, karena konsep ontologi ini memang sudah cukup lama, ya, sehingga muncul banyak filsuf-filsuf dari atau filsafat khususnya pada ontologi, para filsuf ontologi itu sendiri. Nah, namun para filsuf ontologi itu sendiri memiliki pandangan yang berbeda walaupun konsep awalnya itu pada ontos dan logos. Nah, memahami ontos dan logos atau ontologi itu sendiri, para filsuf punya pandangan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat dengan indera manusia, ya, seseorang, segala sesuatu yang dipikirkan, yang ide yang dipikirkan, itu bisa dikatakan sebagai ontologi. Ya, walaupun tidak terlihat. Nah, atau uh, objek lain, misalnya materi, hewan, kemudian manusia, uh, perasaan, ide, termasuk aktivitas juga, dan peran-peran sosial termasuk pada objek matematik, itu bisa dikatakan segala sesuatu yang ada atau ontologi. Semua memiliki kesamaan. Yang saya sebutkan tadi, dimulai dari materi sampai dengan sosial, ya, matematis, itu memiliki kesamaan yang diikat dengan konsep ontologi tadi sebenarnya, yaitu makhluk, yaitu segala sesuatunya itu
memang ada. Di materi itu ada, hewan itu ada, manusia itu jelas. Lebih-lebih perasaan, ide, ya, sosial, itu dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada, dan dikatakan sebagai makhluk. Dan memang makhluk itu, kalau dari konsep religiusnya itu, walaupun yang tidak bergerak, yang tidak nampak hidup, itu dikatakan sebagai makhluk. Atau konsep ontologi tadi memang ada, gitu. Dibungkus dengan konsep, walaupun tadi itu beragam makhluk, dibungkus dengan ikatan ada atau makhluk. Namun di abad ke-20 berkembanglah para filsuf-filsuf baru lagi, sehingga menyempitkan, memberikan satu spesifik dari kata ontologi itu sendiri, di mana perkembangan daripada ontologi itu yang memang sangat-sangat bermanfaat juga terhadap filsafat, sehingga konsep yang materi, kemudian hewan, manusia, perasaan yang nampak dengan yang tidak nampak, itu ternyata filsuf-filsuf di abad ke-20 itu mendefinisikan berbeda. Ya, meskipun tadi memang sifatnya adalah ada, ya, makhluk, tapi ternyata memang itu memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan, sehingga kita bisa katakan memang dari manusia saja itu sendiri, walaupun dia lahirnya itu adalah kembar, ya, kembar sekalipun pasti ada perbedaan. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki sidik jari yang sama. Mungkin pendekatannya seperti itu, pendekatan dari uh, pemikiran saya. Ya, sehingga memang dikatakan itu memiliki perbedaan, walaupun dengan bingkai makhluk atau bingkai segala sesuatunya itu berbeda-beda, tapi itu uh, ada, tapi berbeda-beda gitu ya. Oke. Sehingga dengan pendekatan itulah kita bisa menyimpulkan bahwa ontologi dari pandangan-pandangan filsuf di era di abad ke-20 itu mendekati ilmu manusia, sosial, kemudian studi organisasi, yang karena perbedaan tadi penting sekali untuk kita masukkan ke ranah itu, ilmu-ilmu sosial atau studi-studi sosial. Nah, keberagaman, ya, sehingga klarifikasi dari ontologi itu bukan pelaksanaan akademis yang mudah, yang simpel. Kenapa? Karena keberagaman, perbedaan sosial, dan lain sebagainya. Sehingga inilah implikasi mendalam tentang uh, fenomena yang harus dipelajari, bahwa memang ontologi itu sangat penting untuk diterapkan. Itu mungkin yang menjadi dasar daripada konsep ontologi. Nah, karena keberagaman tadi, ya, dianggaplah penting studi organisasi dan memiliki kontribusi yang sangat-sangat urgent, ya, kontribusi yang sangat penting. Yang kontribusi pertama itu pada konsep positivism implicit ontology. Ini memang konsep filsafat yang mengarah kepada ilmu sosial. Dan memang ungkapan positivisme ini sangat-sangat dikaitkan dengan Auguste Comte, ya, di mana visi beliau ini adalah tentang alam, kemudian pengetahuan, dan ada histori dua gagasan yang paling prinsip itu. Yang pertama adalah pikiran manusia itu ditakdirkan maju dan berkembang. Jadi kita ini sebenarnya sudah ditakdirkan maju dan berkembang menurut Auguste Comte, dan itu juga sejalan dengan pemikiran saya, ya, secara pribadi. Ini takdirkan untuk maju, tapi dari kita sendiri apakah kita mau atau tidak, mau maju atau mau berkembang. Sehingga kalau mau berarti harus kita berhadapan dengan tahapan-tahapan histori yang berurutan, ya, histori yang berurutan gitu. Dari
dari tidak tahu atau mungkin merangkah dari kecil dulu sampai kita besar. Ya, dari SD sampai dengan sekarang di posisi kita sebagai PhD atau doktor. Nah, kemudian pandangan kedua dari Auguste Comte ini adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan itu linear. Dia sifatnya linear menurut Auguste Comte. Nah, ini kalau secara linearnya saya perlu apa referensi yang sangat banyak, tapi dikatakan dari Auguste Comte ini bahwa pengetahuan itu linear dimulai dari matematik, ya kemudian astronomi, ya, fisika, kimia, biologi, dan akhirnya nanti ujungnya pada ilmu sosial. Ya, berujung pada ilmu sosial. Sehingga ada yang mengatakan memang sumber dari ilmu sosial itu juga dari uh, matematik. Dan orang matematik itu pasti mendefinisikan matematika adalah bahasa. Kenapa? Karena memang dia bisa masuk di segala cabang ilmu yang lain, ya, termasuk astronomi, fisika, kimia, biologi, termasuk pada ranah manajemen. Ya, itu kita tidak bisa pungkiri karena memang kita juga dihadapkan dengan ekonometrika. Jadi kita pasti dihadapkan dengan sifat matematik gitu. Ya, itu yang pertama, positivism implicit ontology. Nah, yang kedua adalah terkait dengan interpretation the specificity of the human sciences. Nah, ini interpretasi yang memang khusus kepada ilmu tentang manusia itu sendiri. Jadi tahapan dari positivisme tadi kemudian masuk kepada ranah interpretasi gitu. Interpretasi ya, interpretasi. Gitu. Nah, di pandangan ini agak berbeda dengan sebelumnya, ya. Kalau dari review kami memang agak berbeda di step yang kedua, ya. Interpretasi ini agak berbeda dengan pandangan sebelumnya, di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu bersifat linear, itu yang sebelumnya, ya. Itu bersifat linear. Pendekatan alternatif terhadap pengetahuan secara paralel. Nah, ini dikatakan di bukunya, pendekatan alternatif terhadap pengetahuan itu dikembangkan secara paralel. Nah, sebelumnya tadi yang di positivism implicit ontology tadi itu dikatakan bersifat linear. Nah, di konsep bagian yang kedua ini dikatakan dia sifatnya paralel. Dan pendekatannya positivisme itu terhadap ilmu manusia dan sosial. Nah, pendekatan inilah disebut sebagai interpretivis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muncullah konsep dari Heidegger. Heidegger muncul yang ketiga itu konsep atau muncul kembalinya Heidegger. Heidegger ini menulis karya terbesarnya yang berjudul Being and Time. Ada dan waktu atau antara ruang dan waktu lah gitu. Ya. Konsep ontologi dari Heidegger ini didasarkan pada redefinisi ontologi radikal. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah ada ontologi yang dianggap itu sifatnya radikal. Sehingga dilakukanlah redefinisi. Ya, redefinisi ontologi yang radikal. Dan ini ditulis oleh Heidegger di tahun 2005. Nah, konsep ini dipandang oleh banyak orang sebagai kontribusi yang sangat penting. Yang bermanfaat sekali untuk di abad yang ke-20. Dan ini juga ditulis oleh Risley 2001. Kemudian juga sumbernya dari Wheeler 2013. Nah, rencana utama dari Heidegger ini adalah sebenarnya mempertanyakan makna keberadaan itu. Ya, makanya being and time. Dia mempertanyakan makna dari ontologi atau makna dari makhluk keberadaan itu, segala sesuatu yang ada itu. Nah, itu. Sehingga konsep itu sendiri memang sudah menjadi bagian dari refleksi filsafat selama berabad-abad. Ya, karena muncul tadi pertanyaan, apa makna dari keberadaan, makna dari makhluk segala sesuatu itu,
ada gitu. Sehingga muncul kembalilah konsep dari Heidegger. Kata ada itu sendiri memiliki muncul lagi beragam makna. Dia mempertanyakan makna ada, kemudian beragam makna yang ada itu memberikan pendapat-pendapat dan latar belakang semua dalam keseharian manusia itu dipahami dengan akal nalar yang baik. Ya. Tindakan keseharian manusia itu dapat dipahami dengan akal budi yang baik dalam tulisan oleh referensi di artikel ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa konsep yang mencakup keseluruhannya itu adalah sifatnya realitas. Kalau dari pandangan konsep yang sebenarnya itu yang menjadi hakikat, ya, konsep dari hakikat dari apa yang ada, yaitu sifat dari Tuhan itu sendiri, sebenarnya segala sesuatu yang ada itu diadakan karena ada yang mengadakan, kan gitu. Itu sifat Tuhan. Kalau dalam Islam disebut sebagai wujud ada. Ya, Tuhanlah yang mengadakan segala sesuatunya itu ada. Nah, Tuhan itu ada sebelum adanya ruang dan waktu, kan gitu. Kalau tadi tulisan dari Heidegger, being and time itu ada dan waktu. Kalau dalam Islam itu disebut sebagai sifat Tuhan, yaitu wujud. Nah, hal inilah juga yang dibahas oleh Margaret di artikel pendukung kami dari teori ini. Ya, nanti ditambahkan oleh rekan saya. Itu yang terkait dengan konsep kembalinya Heidegger, ya, untuk ke konsep ontologi itu sendiri. Nah, yang keempat adalah pada tahapan perspektif, ya, tentang post fondasional. Nah, gitu. Ini ada dua asumsi. Yang pertama adalah berdasarkan historikal, dan yang kedua adalah negatif ontologi itu sendiri. Ya, negatif ontologi itu sendiri. Untuk bagian kedua ini sebenarnya adalah kritik dari ontologi Heidegger. Ya, dilakukan kritik dari ontologi Heidegger terhadap pemikiran positivis yang dimana ini berdampak besar pada teori-teori sosial yang mempengaruhi tradisi-tradisi sebelumnya atau pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ya, nah, inilah yang dinamakan sebagai post-foundational perspektif. Itu yang di bagian yang keempat. Sedangkan yang bagian step yang kelima adalah ini konsep dari Foucault. Nah, ini konsep Foucault menyerukan tentang kritikan yang ini kontinu sifatnya, berkelanjutan terhadap diri kita sendiri. Di mana di sini muncul pertanyaan apa yang mampu kita katakan, apa yang akan mampu kita pikirkan, dan apa yang akan mampu kita lakukan dari diri kita sendiri. Ya, itu yang dikatakan pada konsepnya kritik pada Foucault. Ya, Foucault. Kemudian lanjut yang keenam itu pada konsep Laclau. Konsep Laclau. Laclau ini sebenarnya memperluas ya konsep yang dilakukan oleh Foucault. Yang dilakukan oleh Foucault. Dia melanjutkan atau memperluas konsep sebelumnya. Ya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang ketujuh lagi setelah diperluas, dilakukanlah reintroduksi atau memperkenalkan kembali ya, atau mendekonstruksi tentang materialitas. Tuh. Nah, ini konsep di mana status dari materialitas dalam ontologi post
fondasional ini telah mengangkat diskusi filosofi dan sosiologi yang sangat-sangat signifikan, sehingga ini memunculkan juga perbedaan pandangan tentang materialis itu sendiri dan sosial. Nah, perbedaan antara material dan sosial ini juga dijelaskan oleh Brad ya, dengan menggunakan konsep fisika kuantum, dan ini juga sejalan dengan artikel pendukung dari penjelasan kami, ya. Dikatakan material dan sosial itu juga menggunakan konsep fisika kuantum, bahwa baik itu materi ataupun manusia itu tidak mendahului interaksi pada manusia itu sendiri. Sebenarnya itu sudah ada sebelumnya. Ya, kalau dalam Islam memang sudah ditakdirkan sebelumnya. Ya, kalau dalam konsep kami. Itu. Ya. Itu konsep yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah The Critical Realist Committed Ontology. Nah, ini upaya yang dimana dia dilakukan untuk usulan yang diajukan oleh gerakan-gerakan realitas, ya, realitas kritik yang untuk berargumen kembali terkait dengan konsep filosofi dalam konteks ontologi itu sendiri. Oke. Kemudian lanjut, kami lebih spesifik lagi ke konsep yang terakhir tadi, yaitu ontology in organization study. Ini mungkin menarik untuk dibahas, di mana ontologi dan studi organisasi itu perlu pemahaman yang paling mendasar sekali untuk kita bisa masuk di ranah studi organisasi. Jadi ontologi itu kalau kita tidak bisa pahami dengan jelas, walaupun juga mungkin saya belum terlalu mendalami dari konsep ontologi itu, tapi ini mendasar sekali untuk kita jadikan sebagai studi pada organisasi. Kenapa? Karena memang ontologis itu tidak menawarkan perubahan untuk penyelidikan substantif tentang pengorganisasian. Sehingga dengan demikian, memang para ahli itu tertarik pada ontologi dan ilmu-ilmu sosial, termasuk memang saat ini, ya, konsep ontologi itu juga menjadi perhatian oleh para peneliti, ya, untuk bisa membuat satu konsep pendekatan yang agak sedikit berbeda tapi dalam sisi ontologis. Dan ini bertujuan untuk memperjelas konsep entitas dasar sehingga dapat memfasilitasi satu peneliti substantif di masa yang akan datang, gitu, di masa depan, gitu, atau peneliti selanjutnya. Namun di sisi lain memang penyelidikan substantif ini bertujuan dalam mempelajari konfigurasi organisasi tertentu. Nah, oke. Dari ontology in organization study itu ada 4 yang kami bisa jelaskan. Yang pertama adalah pendekatan positivis untuk studi organisasi. Sebenarnya ini hampir sama dengan pendekatan yang kami jelaskan sebelumnya, yaitu pada positivis untuk studi organisasi. Ya, pendekatan ini merupakan paradigma sosial dan analis organisasi yang memang muncul dari konsep Barrell dan Morgan sejak tahun 1979. Nah, dua orang pakar ini atau filsuf sosiologis dan analis organisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi alternatif yang secara konsisten, ya, dari internal terhadap paradigma positivis dan regulasi yang domain dalam studi organisasi. Ya. Regulasi yang dominan dalam studi organisasi. Namun perkembangan puluhan tahun kemudian itu positivisme masih memegang posisi yang paling dominan. Jadi dua
paradigma dari sosiologis dan analisis organisasi yang tadi saya sebutkan, yaitu Barrell dan Morgan ini menganggap bahwa 35 tahun kemudian positivisme itu akan masih memegang posisi dominan, masih populer lah gitu dalam studi manajemen dan organisasi, khususnya dalam literatur tentang psikologi organisasi. Itu yang menjadi pandangan dari positivisme dari Morgan termasuk Barrell. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pada Marxis ortodoks. Nah, ini Marxis ini memberikan pandangan dengan pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu itu realis dan strukturalis dalam teori implikasi etisnya yang memang itu dianggap sangat ada perbedaan gitu. Itu yang dikatakan oleh konsep Marxis. Kemudian yang ketiga adalah realisme kritis. Nah, ini konsep yang dimana ada perbedaan pandangan dari pemikiran Marxis, ya, dimana memberikan realisme kritis. Pertama itu adalah bisa menurunkan popularitas. Kalau tadi dianggap bahwa bisa memberikan mendominasi ya konsep daripada filosofi itu, tetapi dalam realisme kritisnya itu bisa menurunkan popularitas dalam studi organisasi. Padahal sebelumnya tadi sudah dianggap bisa berkembang atau mendominasi. Sehingga kemudian muncullah konsep penelitian yang dilakukan oleh Margaret tentang pertanyaan urgensi dan refleksivitas ya. Nah, ini mendorong perbedaan studi dari masyarakat, kemudian individu, orang, dan organisasi, di mana hal ini terinspirasi dari realisme kritis tadi itu sendiri, realisme kritis. Oke, kemudian yang terakhir adalah post foundation. Ya, post foundation ini juga merupakan konsep yang memang lanjutan yang sebelumnya, ya. Oke, dan itu tidak terlepas dari konsep antara positivist process to organization study, kemudian dari Marxis, dan yang ketiga adalah critical realism. Dan ini kembali pendekatan pada konsep dasarnya, gitu, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Alnisa. Ya, demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang berkenan. Nanti mungkin kita diskusikan pada perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudarnais ya sudah menjelaskan ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait ontologi dalam studi organisasi. Nah, itu ada yang namanya pendekatan post foundational. Nah, post foundational approach ini terbagi menjadi 5 ya, ini ya, ada pendekatan. Yang pertama adalah Foucauldian approach, terus ada yang namanya negatif ontologi, actor network theory, proses perspektif,
Post-Colonial Critics of Western Ontologies. Jadi apa sih itu sebenarnya post-foundational dulu ya? Nah, seperti yang telah disampaikan rekan saya, Pak Nais, gitu ya, terkait kontribusi filosofis yang diidentifikasi sebelumnya bagi peneliti yang merasa skeptis terhadap klaim positivisme terhadap pengetahuan atau pada pengetahuan, serta alih-alih mencari realisme kritis untuk memperbaiki kelemahan ontologi positivism. Nah, pendekatan post-foundational itu ditandai dengan pendirian mereka yang tidak terikat pada ontologi. Dalam pandangan mereka yang menganut pendekatan ini, nah, paling menarik itu ketika membantu menggali dan mendekonstruksi presuposisi ontologis, teoritis, dan etis dari sebuah organisasi. Jadi sebenarnya penganut pendekatan post-foundationalisme ini menunjukkan penolakan terhadap otoritas yang diasumsikan atau diberikan untuk tindakan atau kepercayaan tertentu. Nah, pendekatan ini lebih mendorong kepada minat ya atau tindakan atas dasar kepercayaan gitu ya pada pengetahuan metafisik daripada minat untuk memahami implikasi politik dari asumsi ontologi organisasi. Nah, selanjutnya ya kita beralih ke pendekatan Foucauldian. Nah, pendekatan Foucauldian ini sebenarnya merupakan pendekatan yang berasal dari seorang pemikir terkemuka bernama Michael Foucault. Beliau adalah salah satu pemikir postmodernis yang menyumbangkan ide dan pemikiran yang khas ya, yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Alasannya yang kritis ya dan tajam tentang berbagai hal seperti sejarah, budaya, terus kekuasaan, pengetahuan, mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Nah, teori dan konsep yang ia paparkan dapat digunakan sebagai kacamata untuk melihat berbagai fenomena sosial, seperti konstruksi sosial, gitu kan ya, struktur kurikulum politik, medikalisasi masyarakat, sampai seksualitas. Nah, Foucault ini menulis cukup banyak karya di bidang sosial humaniora yang sangat berpengaruh ya di abad ke-20. Dalam karyanya, Foucault banyak melahirkan pikiran yang kritis dan kontroversial. Contohnya, itu salah satu fenomena sosial yang bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan Foucauldian itu misalkan teori relasi kuasa milik Foucault. Nah, contoh nyata pada saat pembentukan kurikulum di lembaga pendidikan formal. Nah, pemerintah sebagai institusi yang berkuasa itu kan memiliki kewenangan untuk menginternalisasi nilai-nilai atau seperangkat pengetahuan guna kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju. Misalnya guna memiliki SDM yang terampil, unggul, misalnya berkarakter. Nah, seperangkat pengetahuan itulah yang disebut Foucault sebagai sebuah epistemi, di mana epistemi ini akan mengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam hal ini peserta didik ya, menjalankan kehidupannya. Epistemi yang terdapat dalam struktur kurikulum pendidikan akan bekerja dalam sebuah mekanisme kekuasaan yang disebut sebagai disciplinary power gitu kan ya. Nah, mekanisme tersebut diwujudkan dalam bentuk normalisasi kelakuan atau perilaku. Agen yang melaksanakan proses normalisasi tersebut adalah pendidik. Sebagai objeknya adalah peserta didik gitu kan ya. Nah, proses tersebut dapat disampaikan dalam bentuk materi gitu kan ya, himbauan, anjuran, nasihat maupun motivasi dari pendidik kepada peserta didik. Nah, harapannya adalah terjadi pembiasaan sikap dan perilaku peserta didik yang sejalan dengan epistemi dalam struktur kurikulum pendidikan. Itu contoh dari pendekatan Foucauldian approach. Selanjutnya ada yang namanya ontologi negatif. Nah, apa itu ontologi negatif? Ontologi negatif ini merupakan sebuah pandangan gitu ya, timbul karena adanya pandangan skeptis terhadap narasi yang mengklaim universalitas. Contoh misalkan konsep kemanusiaan gitu kan ya. Konsep kemanusiaan yang dipercaya itu kan berlaku universal. Nah, sebab konsep ini dipercaya dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan apakah manusia tersebut berkulit hitam atau berkulit putih, beragama Islam, Kristen gitu kan ya. Nah, di sini
Ontologi negatif ini sebenarnya ditandai ya oleh perhatian baik pada hegemoni dan pada negativitas. Nah, jadi dia timbul karena adanya pandangan skeptis ya terhadap klaim universalitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya actor network theory. Apa itu actor network theory? Teori aktor jaringan gitu ya. Itu merupakan teori yang membahas mengenai cara berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya seseorang itu memandang benda tidak hanya sebatas benda, tapi juga melihat bahwa di balik sebuah benda ada jaringan sosial yang mampu melahirkan benda tersebut. Nah, misalkan contohnya di balik sebuah produk ban, tersimpan banyak network yang melibatkan beberapa pihak gitu kan ya. Contoh misalkan supplier ya, hak penyedia bahan mentah hingga bahan setengah jadi. Nah, peneliti-peneliti yang membahas aspek supply chain ya. Nah, pastinya kan membahas tentang aspek supply chain management gitu kan ya di balik sebuah bahan tersebut hingga sang pengguna ban itu dan fakta bahwa keberadaan bank itu sebenarnya berfungsi sebagai spare part dari sebuah mobil dan motor gitu kan ya. Nah, jadi dia membahas tentang apa sih di balik semua itu terciptanya suatu produk. Itu adalah suatu konsep dari teori actor network theory. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses perspektif. Ini merupakan suatu proses ontologi sebenarnya itu ya yang telah mengilhami studi tentang organisasi yang menekankan aspek temporal. Nah, jadi adanya suatu proses dalam berontologi itu ada prosesnya. Tidak hanya langsung timbul gitu kan ya. Contoh misalkan dari sebuah organisasi ada aspek temporal, jadi layaknya sejarah ya yang memiliki dimensi temporal. Jadi masa lampau, saat ini, masa mendatang, hingga menjadi aspek dari organisasi sampai menjadi aspek pengorganisasian. Nah, itu seperti apa? Jadi ada proses di dalamnya. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Saukas dan Chia terkait proses perubahan organisasi dan penelitian yang dilakukan oleh Zhang Zhang menyajikan kasus ontologi proses yang mendasari asumsi kepemimpinan dalam Konfusianisme Cina yang menekankan bahwa pemimpin Cina memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dunia dan jadi bagaimana sih seorang pemimpin itu dapat memiliki tanggung jawab tersebut gitu kan ya. Jadi ada ontologi proses atau proses ontologi di dalamnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada yang namanya post-colonial critics of Western ontology. Nah, apa sih sebenarnya ini? Ini adalah kritik ya, post-colonial kritik terhadap ontologi Barat gitu kan ya. Jadi intinya kritik ini sesungguhnya bukan bentuk penjajahan serta apa secara fisik gitu kan ya, namun melainkan pada kritik pada wacana dan pengetahuan. Nah, di sini pendekatan ini secara luas diilhami oleh studi pasca kolonial. Argumennya adalah bahwa institusi akademik adalah tempat yang terlibat dalam ideologi neokolonialisme. Nah, jadi dia tidak terkecuali wacana ontologis ya, klaim universalitas yang terakhir dapat dipermasalahkan di balik dan diintegrasi sebagai indikasi-indikasi ontologi imperialistik ya. Nah, meskipun reaktif kecil dan marginal, terdapat literatur yang berkembang dalam suatu organisasi yang mempermasalahkan dan mempolitisasi klaim pengetahuan Barat. Jadi ada suatu kritik dari munculnya klaim pengetahuan ontologi dari Barat gitu kan ya. Intinya itu. Jadi adanya perbedaan terkait wacana dan pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya philosophical talk not ontology, ethnomethodology and symbolic interactionism. Maksudnya apa gitu? Nah, ini bahasanya lumayan berat gitu. Nah, etnometodologi dan interaksionisme simbolik ini keduanya merupakan pendekatan yang berpengaruh dalam studi masyarakat dan organisasi. Nah, sebenarnya tidak adanya penyebutan ontologi di dalamnya kan gitu ya. Nah itu yang yang agak berbeda, tapi termasuk dalam etnologi gitu kan, ontologi. Namun tidak ada penyebutan ontologi di dalamnya seperti itu. Nah, jadi apa sih perbedaannya sebenarnya antara
etnometodologi dan simbolik interaksionisme. Nah, etnometodologi itu sebenarnya berasal dari tiga kata gitu ya. Etnos, metodas, dan logos. Nah, etnos itu artinya orang. Metodas itu artinya metode. Dan logos berarti ilmu. Nah, secara harfiah, etnometodologi itu diartikan sebagai sebuah studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu itu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Seperti apa sih cara mereka menyelesaikan pekerjaan di kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan simbolik interaksionisme itu merupakan hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Nah, maksudnya apa? Contohnya misalkan menariknya ya, hubungan dan perilaku antara atasan dan bawahan. Nah, mempengaruhi budaya gitu kan ya terhadap organisasi. Nah, simbolik ini tuh merupakan proposisi paling mendasar dari ini merupakan proposisi mendasar ya dari interaksi simbolik, yaitu perilaku kan ya. Perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibedakan karena ditampilkan oleh sebuah simbol. Itu yang dimaksud sebagai simbolik interaksionisme. Nah, contohnya lagi itu ada yang namanya konsep diri. Nah, konsep diri ini merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh individu kan ya. Kita sendiri sebenarnya yang menimbulkan sebuah konsep diri kita, nah ya, yang mendorong individu untuk berperilaku sehingga perlu diperhatikan oleh organisasi mengenai konsep diri anggotanya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang berperilaku gitu kan, yang menimbulkan konsep diri kita sendiri seperti itu. Nah, terus selanjutnya conclusion future development. Nah, pembahasan terkait ontologi dalam filsafat dan studi organisasi ini dimaksudkan sebenarnya itu hanya sebagai sebuah pengantar atau penyegar, bukan sebagai pelengkap ya atau perangkat gitu kan ya. Jadi jika ada gagasan bahwa ide-ide filosofis dapat diterapkan penuh dengan dengan sebuah kesulitan atau dapat menjadikan sebuah bahaya bagi para peneliti dalam studi organisasi, maka filsafat harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak pernah dapat diterjemahkan secara otomatis. Nah, filsafat itu benar-benar harus didalami gitu kan ya, bukan hanya diterjemahkan secara langsung gitu kan ya. Nah, jadi dengan kita mempelajari ontologi ini, kita dapat membantu kita untuk mengembangkan dan membantu kita mengeksplorasi secara mendalam ranah keilmuan kita yang tadinya mungkin terdapat batasan menjadi lebih luas. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Jadi teori ontologis itu memiliki kekuatan untuk membebaskan studi organisasi dari pembatasan konvensional relatif terhadap pertanyaan penelitian gitu ya, ruang lingkup, analisis, metode studi, objek studi gitu ya, dan perintah etis ya. Nah, itu jadi kesimpulannya itu bukan sebagai bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penyegar atau pengantar gitu ya. Nah, yang diharapkan dapat membantu kita untuk mengembangkan dan membantu kita dapat mengeksplorasi secara mendalam ranah keilmuan kita. Nah, di sini ada 6 perkembangan ontologi untuk masa depan studi organisasi. Yang pertama, mendorong metode penyelidikan yang beragam dan baru. Yang kedua itu juga digunakan untuk merenungkan sebenarnya itu ontologi ke depan tuh nanti ingin dibawa seperti apa, apa itu ontologi, ranahnya nanti seperti apa ke depannya. Nah, yang ketiga melengkapi pertanyaan apa itu dengan pertanyaan bagaimana dan apa fungsinya. Yang keempat, implikasi etis dan politis dari ontologi post-positivis. Dan yang kelima, memperkaya keahlian sebagai ahli teori organisasi melalui diskusi kritis tentang ontologi
penulis yang sudah mapan. Yang keenam, mengikuti perdebatan ontologis yang sedang berlangsung dalam filsafat. Nah, jadi ada 6 perkembangan ontologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul God, Ontology and Management, a Philosophical Praxis. Ditulis oleh Margaret R. DiMarco Allen, yang publish online tanggal 5 Oktober 2018 di Jurnal Philosophy of Management. Nah, artikel ini bukanlah argumen tentang keberadaan Tuhan sebenarnya ya, karena Tuhan adalah proposisi atau sesuatu yang bisa diterima atau diyakini. Sebaliknya, artikel yang ditulis oleh Allen ini mengeksplorasi kerangka kerja untuk prinsip-prinsip manajemen yang bermanfaat, berdasarkan jenis pemahaman khusus tentang Tuhan dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia. Nah, tujuannya adalah untuk mendasari filosofi proses manajemen dengan kebenaran pengalaman secara fisik dan spiritual. Nah, seperti yang telah disinggung di sini, filosofi manajemen itu dapat menggabungkan kebenaran berbagai kebenaran pengalaman manusia, sains, dan spiritual yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Dan dengan demikian, menanamkan landasan makna yang kokoh, namun secara alami selalu berubah, kepada manusia untuk tumbuh sebagai agen perubahan yang positif, kreatif, dan konstruktif. Jadi artinya filosofi dalam konsep ontologi itu berimplikasi terhadap praktek dari manajemen. Hal ini mendukung teori yang kami jelaskan sebelumnya yang ditulis oleh Ismail dan Joe. Nah, begitu di dalam artikel ini. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami kutip ya. Ada dari Reza Mir, Allen, Aspinwall, Bordron, Clavier, dan Goldstein. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.